Selamat malam pemirsa. Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai isu yang perlu diselesaikan dalam menghadapi pemanasan global dan juga penumpukan sampah yang seiring dengan bertambahnya populasi. Dan bila dibiarkan, hal ini tidak hanya berdampak pada lingkungan dan sosial, namun juga kepada perekonomian. Lalu sejauh mana ekonomi sirkular atau ekonomi yang fokus terhadap pemanfaatan sumber daya secara efisien mampu mengatasi permasalahan ini? Kita akan bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum bersama saya Putri Windasari dan juga sejumlah narasumber saya sudah hadir pada malam hari ini. Ada Ibu Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Bappenas. Selamat malam Ibu, boleh digunakan mikrofonnya? Selamat malam. Baik, selanjutnya di sebelah kanan saya ada Pak Edi Rifai, Direktur Legal dan Hubungan Eksternal Ekonomi Sirkular Chandra Asri Group. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Baik, dan yang di sebelah kanan saya juga ada Dr. Astrid Fiandila Dahlan, Ahli Lingkungan Universitas Indonesia. Selamat malam Mbak Astrid. Selamat malam. Baik, sebelum kita membahas soal apa sih sebenarnya ekonomi sirkular, kita saksikan dulu tayangan yang satu ini. Semua negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, kedepannya dituntut untuk bisa membangun ekonomi berkelanjutan dengan menerapkan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi sirkular. Langkah ini diharapkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru, mengurangi sampah dari berbagai sektor, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan juga mengingatkan pentingnya mengelola timbunan sampah di negeri ini yang mencapai puluhan juta ton, dan sepertiganya adalah sampah plastik. Persoalan sampah adalah persoalan yang sangat serius. Kalau sampah tidak ditangani dengan baik, akan menimbulkan berbagai permasalahan, baik masalah sosial, masalah kesehatan, dan juga dapat menimbulkan bencana seperti pencemaran lingkungan, pencemaran sumber air, dan bahkan bisa menyebabkan banjir. Volume sampah akan terus bertambah, karena itu diperlukan yang namanya tempat pembuangan akhir atau TPA yang ditata baik dan memiliki fasilitas dan teknologi pengolahan yang modern, serta sistem pengelolaan dan manajemen yang baik. Ekonomi sirkular atau penggunaan sumber daya, bahan baku, maupun produk jadi yang bisa dipakai ulang untuk selama mungkin dan menghasilkan sampah atau limbah seminimal mungkin mulai diterapkan sejumlah perusahaan di tanah air. Plastik itu memiliki nilai, jadi bukan sampah tapi memiliki suatu produk yang berkelanjutan. Kita harapkan dengan adanya aspal plastik ini tentu akan mengurangi beban lingkungan terhadap sampah. Sampah akan berkurang. Tentunya ini adalah solusi, tapi solusi yang lebih besar adalah pertama kita merubah cara berpikir kita, kemudian nambah perilaku kita terhadap plastik. Jadi kita harapkan mulai dari diri kita sendiri bertanggung jawab terhadap sampah yang kita produksi, yang kita keluarkan, sehingga nanti tidak menjadi beban lingkungan. Menurut saya adalah plastik itu terlalu mahal untuk dijadikan sampah. Ekonomi sirkular dinilai mampu memberikan manfaat dan harapan lebih baik, bukan hanya di bidang ekonomi, namun juga bermanfaat bagi lingkungan. Apalagi menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia adalah penghasil sampah plastik kedua terbesar di dunia setelah Tiongkok. Lalu sejauh mana pengelolaan sampah plastik bisa memberi nilai tambah bagi perekonomian RI? Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar mengkampanyekan ekonomi hijau dan baru-baru ini adalah ekonomi sirkular. Bu Vivi, apa sebenarnya ekonomi hijau dan juga ekonomi sirkular? Pada dasarnya ekonomi hijau adalah pendekatan pembangunan yang mensinergikan antara pertumbuhan ekonomi dan juga peningkatan kualitas lingkungan. Sementara kalau ekonomi sirkular itu adalah suatu pendekatan ekonomi yang juga merubah cara pandang termasuk juga gaya hidup kita dari ekonomi linier, suatu produk itu diproduksi, dipakai dan dibuang. Nah, dengan memperpanjang siklus dari penggunaan produk, kita bisa mengurangi penggunaan sumber daya alam, mengurangi sampah, dan tentunya meningkatkan kualitas lingkungan. Oke, nah apakah keduanya ini ada kaitannya? Tentu, jadi Indonesia sudah punya visi Indonesia Emas 2045 di mana Indonesia ingin jadi negara maju pada tahun 2045 saat merayakan 100 tahun kemerdekaannya. Nah, untuk itu Indonesia tetap harus tumbuh ekonominya tinggi.
Namun kita juga berkomitmen ya secara global untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tahun 2030, kemudian juga pencapaian net zero emission, mengurangi emisi di tahun 2060 atau lebih cepat. Nah, oleh sebab itu tentunya kita tidak bisa lagi business as usual, tetapi banyak sekali strategi-strategi yang disiapkan sebagai game changer kita untuk bisa tumbuh tinggi namun greener. Antara lain kita menyiapkan transisi energi, dekarbonisasi industri dan juga transportasi dan juga ekonomi sirkular. Oke, baik. Saya mau ke Mbak Astrid. Mbak Astrid, kalau di Indonesia sendiri kaitan antara ekonomi hijau dan sirkular ini apakah sudah saling terhubung? Oke, baik seperti yang Bu Vivi telah jelaskan ya. Jadi memang ekonomi hijau itu memang lebih besar kalau boleh saya bilang. Jadi memang fokusnya adalah bagaimana pengurangan emisi gas rumah kaca untuk Indonesia yang pembangunan Indonesia. Oleh karena itu ekonomi hijau memiliki skup yang lebih besar seperti dari sektor energi, dari sektor pertanian, kehutanan, land of use, change, ataupun yang terakhir adalah limbah. Sedangkan ketika kita berbicara ekonomi sirkular, kita berbicara toolsnya lah untuk menuju ekonomi hijau. Bagaimana sebuah produk ketika diproduksi dia tidak end up tadi ya menjadi sampah, berakhir di TPA, tapi produk ini memiliki lifetime yang lebih panjang. Apakah bisa di-recycle atau diperbaiki, jadi dia masuk lagi ke dalam sirkular atau dalam proses pembuatan si bahan baku tersebut. Oke, kalau untuk manfaat dari implementasi ekonomi sirkular ini seperti apa Mbak? Iya, manfaatnya sangat banyak. Jadi kalau kita bisa tinjau, bisa dari aspek lingkungan tentu saja. Berarti di sini kalau kita lihat tadi ada video terkait TPA ya yang sudah sangat menggunung. Ketika kita bisa mengaplikasikan ekonomi sirkular yang bisa kita lihat adalah sampah semakin berkurang ke TPA. Berarti di sini beban pemerintah untuk mengelola sampah sudah semakin berkurang. Selain itu aspek sosial. Tentu di sini balik lagi ke ekonomi hijau misalnya, tentu ada lapangan kerja yang juga semakin banyak. Seperti itu. Oke. Saya mau ke Pak Edi. Pak Edi, kalau dari perusahaan melihat kebijakan ekonomi hijau ataupun juga ekonomi sirkular ini seperti apa Pak Edi? Ya, perusahaan kami adalah PT Chandra Asri Pacific Tbk yang selama ini dikenal adalah satu-satunya perusahaan petrokimia terintegrasi dan sekarang setelah bertransformasi menjadi perusahaan kimia dan infrastruktur terkemuka. Nah, di dalam kegiatan kami dalam menuju ekonomi sirkular adalah kami memberdayakan bagaimana kelanjutan ekonomi yang berkelanjutan melalui kelestarian lingkungan dan kemudian tidak meninggalkan lingkungan yang sehat. Nah, di dalam hal tersebut Chandra Asri juga aktif melakukan upaya-upaya sirkularitas daripada produk yang dipakai maupun pengelolaan sampah. Nah, ini menjadi topiknya dan jadi menjadi fokus Chandra Asri adalah bagaimana melakukan percepatan sirkular ekonomi dapat berjalan dengan baik. Nah, karena itu di dalam programnya Chandra Asri, di program Environment, Social, and Governance, kami memiliki satu kebijakan framework namanya Responsible. Nah, Responsible ini adalah framework yang diciptakan oleh kami, yang dilaksanakan oleh kami pada saat tahap-tahap kami mengambil suatu keputusan dan kebijakan dalam pengembangan perusahaan kami. Nah, ini juga telah berdampak dari sisi secara sosial, berdampak bagaimana secara inovasi memberdayakan masyarakat, lebih dari 40.000 masyarakat yang bisa terlibat dan kemudian sampah juga terkelola juga cukup banyak, hampir 10.000 ton dan kemudian jalan aspal yang kita bangun sudah lebih dari 120 km. Nah, ini saya rasa menjadi satu hal yang telah kami lakukan untuk menerjemahkan tadi ekonomi hijau dan kemudian yang kami implementasikan melalui sirkular ekonomi. Oke. Lalu apakah dunia usaha ini juga turut mendukung kampanye pemerintah ini? Ya, jadi di dalam hal ini tentu kami mengikuti guidance seperti halnya Ibu Vivi tadi sampaikan dan kemudian juga Mbak Astrid bahwa tentu apa yang menjadi kebijakan pemerintah ini adalah kami ikuti dan kami coba dan sehingga kami akan menemukan titik-titik mana yang sehingga mungkin ke depannya memberi masukan untuk menjadi kelengkapan daripada sirkular ekonomi itu menjadi lengkap dan bisa di ala Indonesia. Jadi kadang-kadang kan kita menyerap
circular ekonomi ala luar. Sebenarnya kan sementara kondisi masyarakat dan Indonesia berbeda dibandingkan luar. Nah ini hal-hal yang upaya yang kami lakukan, selalu kami berikan masukan kepada pemerintah, mungkin titik-titik poin saja, apa saja yang sehingga keekonomiannya dapat berjalan. Kalau bentuk dukungannya seperti apa? Dukungan yang sama ini yang kita lakukan tentu pertama adalah bagaimana kita mengembangkan upaya ekonomi menumbuhkan seperti halnya perusahaan-perusahaan pendaur ulang, peningkatan daripada pengumpulan sampah sehingga tepat guna dan murah. Kemudian juga kita harapkan juga ya insentif-insentif pada akhirnya juga keluar dari pemerintah untuk dapat mendukung keekonomian daripada circular ekonomi. Oke, baik Pak Edi. Kita juga nanti akan membahas ya bagaimana kemudian arah kebijakan pemerintah terkait pengembangan ekonomi sirkular di tanah air dan seperti apa sih dampaknya. Usai jeda, Indonesia Business Forum masih akan kembali untuk Anda.